Para sahabat sebangsa dan setanah air, bila kita perhatikan kemajuan Indonesia saat ini, maka sejujurnya lah kita harus mengakui bahwa kita sudah melangkah cukup jauh ke depan. Jangankan di kelas ASEAN, bahkan sudah diakui di seluruh dunia. Kekuatan ekonomi kita cukup menjanjikan di saat-saat ekonomi dunia sangat terpuruk. Sebenarnya, inilah sebuah momentum yang sangat baik untuk kita bisa melesat ke depan dengan tanpa penghalang, mengambil peluang di kala negara lain sedang konsolidasi. Tetapi, sebagian orang sangat bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di Indonesia? Kok rasanya sulit banget melangkah sedikit lagi untuk melepaskan diri dari rantai negara berkembang menuju negara maju. Sebenarnya, di Indonesia tidak ada apa-apa yang terjadi. Kita hanya sibuk berkutetan di dalam diri kita sendiri. Ya, saya harus mengingatkan Pak Jokowi, reformasi mental sangat tertinggal dibanding pembangunan di bidang lain. Para sahabat sebangsa dan setanah air, kalau kita melihat secara global, seperti ada rantai besi yang mengganduli Indonesia, sehingga melangkah sangat terseok-seok untuk menuju pintu negara modern yang sudah dibuka Jokowi. Pembangunan di segala bidang sangat diprioritaskannya. Tetapi pembangunan sumber daya manusia, dalam hal ini kita sebut reformasi mental, tertinggal jauh. Bahkan cenderung kecolongan dalam hal ketertinggalan pada wibawa hukum. Carut-marutnya hukum di Indonesia membuat banyak orang berlaku seenak perutnya, bahkan dengan berani menginjak-injak hukum. Memanglah, tidak mungkin seorang Jokowi mampu membenahi seluruh aspek bangsa. Karena mental bangsa bukanlah urusan presiden semata. Cukuplah seorang presiden memberi driving force, dan dengan segera di-follow organisasi atau institusi yang terkait. Di dalam benak yang berpikiran positif, saya yakin dana tidak akan sulit turun untuk sesuatu yang merupakan program Jokowi. Yang disayangkan, banyak orang yang memanfaatkan dana sebuah program, tetapi realisasinya tidak menyentuh rakyat. Memang Jokowi harus didampingi orang yang gila, yang lebih banyak lagi, baik dalam hal gila kerja maupun gila dalam menyayangi rakyat. Di samping itu, reformasi mental juga tidak mudah dilakukan, terlebih bila kita sudah sangat terpuruk dalam kerusakan mental. Sebenarnya, wibawa pemerintah di bidang hukum sangat terlihat banyak digantungkan Jokowi pada Menko Mahfud. Sayang, Menko Mahfud masih kurang cepat melangkah, sangat berbeda dengan Sri Mulyani. Ya, Menko Mahfud juga mengalami kesulitan. Di samping dia sangat terikat pada latar belakang dunia akademisnya yang memiliki irama tersendiri. Juga harus kita akui, membenahi hukum dari sarana sampai prasarana, dari mulai software sampai hardware, yang semua jauh dari memadai, sudah tentu sangat sulit. Tetapi sebenarnya masalah-masalah ringan yang banyak terjadi di masyarakat sebenarnya bisa dengan cepat ditindak melalui seluruh perangkat hukum yang ada di wewenang Menko Mahfud. Jangan sampai dibiarkan sehingga menjadi sebuah presiden yang terus berulang di kalangan pemain sirkus. Para sahabat yang saya hormati, lembaga-lembaga keagamaan dan ormas keagamaan harus turun tangan membantu
untuk melakukan pencerahan mentalitas bangsa. Jangan melakukan hal yang sebaliknya dengan menyeret agama ke dalam politik. Terlalu besar dosanya. Demi ambisi politik pribadi, masyarakat malah diteror melalui wibawa agama. Padahal, dari langkah institusi seperti ini sering lebih efektif menjangkau masyarakat, baik melalui tokoh agama, spiritual, ataupun yang disegani ketokohannya. Upaya kalangan agama ini, harus saya akui, sekarang cukup marak dan cukup berhasil membina mental anak bangsa kita. Jumlah tokoh kebenaran ini cukup banyak yang muncul. Sayang, memang kalah keras gaungnya dibandingkan aliran yang sangar. Sayangnya, yang aliran sangar ini dianggap pemberani, sekalipun tidak memiliki isi. Tetapi kaum milenial merasa terwakili oleh mereka. Mentalitas celah milenial ini harus diisi sebagai generasi penerus bangsa. Untuk yang tua-tua, sudah sangat sulit, biarkan saja. Bila sudah keterlaluan tindakan merusaknya, paling dihimbau supaya sadar. Sudah dekat ke lahan 1x2 meter. Para sahabat sebangsa dan setanah air, kondisi kita di atas masih diperparah lagi dengan banyaknya orang yang mencoba memposisikan diri menjadi lawan Jokowi. Saya tidak akan mengatakan sebagai lawan politik, karena mereka tidak memiliki garis politik yang jelas. Jadi, memang hanya orang yang asal mangap untuk memperlihatkan dirinya berseberangan dengan Jokowi. Apakah itu memperlihatkan dirinya seorang pemberani? Jelas tidak. Itu hanya ayam sayur yang sekedar menanti perubahan politik. Kalau dia seorang pemberani, misalkan dengan mengatakan, bila Jokowi berhenti menjadi presiden, penjara sudah siap menanti. Tidak perlu seperti itu. Terlalu lama menunggu hampir 2 tahun lagi. Langsung saja bawa ke pengadilan. Ya, buktikan tuduhannya. Langsung adu data. Nanti akan kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang akan masuk prodeo. Jangan hanya sekedar meniupkan ke udara aroma bau kentut. Terlalu banyak manusia seperti ini memanfaatkan kediaman Jokowi dan istana. Manuver-manuver yang memposisikan Jokowi agar tampak salah demi menjatuhkan standar nama seorang Jokowi. Artinya, sebuah standar kerja yang memang seharusnya dilakukan seorang presiden. Tindakan yang membabi buta sudah cenderung seperti orang gila, tetapi dengan menuduh orang lain yang gila. Padahal, bila kita telusuri dengan seksama, mereka semua memiliki kesamaan, yaitu ingin mencalonkan seorang manusia tanpa integritas yang bernama antitesa. Nama yang sesuai, karena semua yang keluar dari mulutnya adalah antitesa dengan yang dilakukannya. Inilah boneka cantik yang bagaikan oleh-oleh dari India, yang hanya boleh dipandang dan tidak boleh dipegang. Ya, dipandang elok, tetapi tidak boleh dipegang kata-katanya. Para sahabat yang saya hormati, boneka India inilah andalan mereka untuk bersatu padu. Bagaikan orkestra, mereka berada di banyak lini, menggaungkan keindahan boneka India. Meniupkan ijazah palsu Jokowi, meniupkan Jokowi ingin 3 periode, meniupkan asing Cina, hutang PKI, anti-Islam, dan sejuta kata isu yang lain yang lahir dari hati yang membara akibat racun hati. Mereka sangat ingin mengambil alih arah pemerintahan yang bisa mereka setting seenak perutnya sendiri.
Mereka ingin kembali lagi ke zaman Jawa sentris. Padahal wilayah kita begitu luas. Bisa kita jelajahi dan begitu indah bila semua terbangun. Dan semua ini milik kita bersama. Hal ini tidak mereka pikirkan, dikarenakan matanya dibutakan oleh keserakahan. Di dalam konsep mereka, bila Pulau Jawa penuh, baru mulai memikirkan pembangunan di luar Jawa. Kok enak bener, goblok boleh, asal jangan gila. Artinya, orang di luar Pulau Jawa hanya menunggu dalam penderitaan dan hanya bisa rindu sentuhan pembangunan. Syukurlah Jokowi memilih memeratakan pembangunan seperti pesan bertuah GBHN dahulu yang tidak pernah terrealisir. Akibat gebrakan Jokowi, duit sekarang bertebaran di luar Jawa. Pesan moralnya di situ, jangan malas mengejar uang keluar Pulau Jawa. Kenali semua suku anak bangsa. Mari kita bersama-sama membangun negeri. Arti yang lebih mendalam, semua status anak bangsa adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi, jangan ada lagi yang berkoar-koar tentang sara dan golongan. Kalau saya ditanya tentang mau diapakan manusia-manusia yang seperti ini, saya akan menjawab dengan enteng. Mereka begitu merusak sendi negara. Benamkan saja biji melinjo di antara kedua matanya, selesai. Kalau Komnas HAM ribut, suruh mereka introspeksi diri sendiri lebih dahulu. Orang yang melakukan tindakan sara dan golongan itu berarti mereka sudah menginjak-injak HAM orang lain. Semua hal di atas bukan tidak sampai di otak para pembenci Jokowi. Tetapi sekali lagi saya katakan, memang matanya dibutakan oleh keserakahan. Keserakahan pada harta dan kekuasaan. Para sahabat sebangsa dan setanah air, keserakahan adalah bentuk dari suatu kondisi yang selalu ingin lebih, tidak mengenal puas. Secara umum, para pejabat di Indonesia sangat mudah memperoleh uang, ya rata-rata 5-10 M pada saat menjabat. Belum lagi bila dihitung berapa lama dia menjabat. Itu adalah angka yang masih kecil. Tetapi bagi rakyat, itu jumlah yang tidak bisa dibayangkan. Jumlah 10 M bila didepositokan akan menghasilkan berkisar 600 juta per tahun. Atau setara 50 juta per bulan. Jumlah yang lebih dari cukup untuk ongkang-ongkang dengan istri tercinta di depan rumah sambil menanti cucu berkunjung. Saya tidak tahu berapa banyak jumlah manusia Indonesia yang memiliki uang sebanyak itu. Mungkin ada puluhan ribu orang, atau bisa jadi ratusan ribu orang. Mayoritas mereka memilih hidup tenang. Demikian juga yang memiliki dana ratusan miliar sampai triliunan. Mayoritas juga memilih hidup tenang. Tetapi, percayakah saudara bila saya katakan, banyak juga yang sedemikian semangat ingin menambah kekayaannya dengan tidak wajar. Bahkan sampai napasnya hendak putus. Ya, inilah kelompok manusia yang luar biasa serakah. Entah untuk apa harta itu dicarinya. Sampai melangkah juga sudah sulit, dikarenakan umur sudah dekat liang kubur. Banyak alasan yang mereka berikan, semua hanya angin busuk. Bahkan ada yang demi menyelamatkan karir anaknya, menyelamatkan kerabat dari prodeo, dan banyak lagi lainnya. Uniknya, selalu memposisikan seolah ditekan rezim Jokowi. Mbok iyo jujur kenapa?
Beri saja anak warisan supaya berusaha sendiri. Itu kalau anak atau kerabatnya tidak mengerti apa-apa. Tinggal ditongkrongin supaya maju usahanya. Janganlah seorang anak atau kerabat yang tidak mengerti apa-apa tetap dikeloni terus sampai memiliki jabatan. Percayalah, itu bukan cara yang baik. Karakter orang tua seperti ini akan tertanam di benak sang anak dan akan diteruskan ke generasi berikut yang akan melahirkan generasi tempe. Ada juga yang sudah mengecap jenjang pangkat atau jabatan sedemikian tingginya. Tetap semangat mencari nama, baik ingin kembali menjabat atau demi hasrat ingin menempatkan boneka Indianya. 1000 alasan juga dia ungkapkan, semua untuk menutupi keserakahannya, baik melalui slogan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, untuk keberlanjutan agama, atau jangan mengandalkan asing, dan banyak lagi lainnya. Semua ucapan mereka tidak lebih dari desisan kentut. Begitu lembut. Tetapi percayalah, itu yang paling bau. Ya, amat sangat bau. Karena di baliknya ada sifat angkara murka. Sebenarnya, masalahnya sangat sederhana. Bila mereka peduli pada itu semua, silakan cari seseorang yang benar-benar bisa kerja. Jangan yang hanya kebanyakan ngomong. Alih-alih mencari yang lebih baik dari Jokowi, atau yang mampu bekerja keras untuk mengentaskan pembangunan, yang terjadi malah sebaliknya. Menyodorkan orang yang lari ke Ragunan pada saat COVID. Untung hanya COVID. Kalau perang nuklir, apa bisa lari ke Ragunan? Kemanapun lari sama saja, pantat tetap gosong. Jangan membodohi rakyat dengan memberi seorang boneka India yang bisa dikendalikan dan tidak bisa apa-apa. Kita sangat mudah melihat mutu boneka ini. Buka saja seluruh filenya. Akan terlihat apa yang saya katakan. Dia hanya antitesa dari mulutnya sendiri. Boneka inikah yang Anda andalkan? Sekarang semua orang jadi mengerti mengapa negara ini sulit bangkit dan selalu bising. Salam, majulah Indonesia.